Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak anugerah, begitu banyak nikmat yang paling utama dan yang terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuknya kita masih dimudahkan melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah dan amalan sunnah kita qiyamul lail, yaitu salat tarawih berjamaah, dan insyaallah nanti kita akan sama-sama menjalankan salat witir berjamaah. Salawat serta salam marilah kita haturkan, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah kita pengikutnya yang selalu berupaya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dengan harapan yaumul akhir nanti, di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Farhan Hidayat, Bapak Ustadz Endar, Bapak Ustadz Heru, Pak Ustadz Khaidir, Bapak Ustadz Tommy, para ibu-ibu ustazah Majelis Taklim Al-Hakim. Mohon izin Bapak Ibu untuk sharing, untuk menyampaikan khususnya koreksi buat dari pribadi saya sendiri, dengan harapan ini menjadi muhasabah buat diri pribadi saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi jamaah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu surah, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah yang saya bacakan tadi itu mengandung sesuatu yang mesti kita renungkan, bahwa sesungguhnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu singkat. Allah berfirman di ayat pertama, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dengan diberikan waktu oleh Allah dalam kehidupannya, mereka itu semua dalam keadaan merugi. Jadi segala aktivitas kita Allah sudah camkan dalam surat itu, kita akan langsung divonis merugi. Pertanyaannya Bapak Ibu, yaitu golongan apakah yang dianggap tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi? Ini dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyibukkan dengan amal soleh, orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan,
dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman adalah fondasi yang ada di dalam hati kita. Iman adalah kunci yang menggerakkan kehidupan kita. Dengan iman, seseorang tahu tujuan hidup kita. Dengan iman, seseorang bisa bertahan. Dengan iman, seseorang bisa menemukan kebaikan terhadap sesuatu yang menimpa dirinya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang beriman selalu berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal kebaikannya. Oleh karena itu, golongan yang pertama yang tidak merugi atau tidak tertipu dengan waktu adalah orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu orang-orang yang menyibukkan dengan amal soleh. Komitmen dari orang beriman yaitu adalah amal soleh. Kenapa dia beramal soleh? Karena dia beriman. Segala sesuatu yang dia lakukan setiap waktu, setiap detak-detik waktunya adalah berusaha istiqomah, menyibukkan dirinya untuk beramal soleh. Karena ia tahu hanya bekal terbaiklah untuk dia persiapkan di hari kehidupan nanti. Maka dari itu, orang-orang yang selalu menyibukkan dengan amal kebaikan, dengan amal soleh, termasuk orang-orang yang tidak merugi atau orang-orang yang tidak tertipu dengan waktu. Yang ketiga, yaitu orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Orang yang beriman dan orang yang suka beramal soleh tahu dirinya adalah orang-orang yang suka lupa, suka hilang. Kita adalah makhluk yang lemah. Segala kesalahan ada dalam diri kita. Maka dari itu, orang yang beriman, orang yang beramal soleh akan senang sekali, akan menyambut dengan baik apabila ada sahabatnya, ada rekannya memberikan nasihat, memberikan nasihat kebaikan dan kebenaran terhadap dirinya. Karena ia tahu, ia sangat berpotensi untuk melakukan maksiat atau dosa. Oleh karena itu, setiap ada orang yang memberi nasihat atau memberikan masukan tentang kebenaran dan kebaikan, maka orang-orang yang beriman akan menyambutnya dengan baik. Oleh karena itu, orang yang selalu menasihati dalam kebenaran dan kebaikan termasuk orang-orang yang tidak merugi atau orang-orang yang tidak tertipu dengan waktu. Yang keempat yaitu orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu, sabaran adalah salah satu sikap yang utama dari kaum yang beriman. Untuk menjaga iman di hati perlu kesabaran. Untuk menjaga kita beristiqomah dalam kebaikan perlu kesabaran. Untuk menerima masukan nasihat dari orang lain pun perlu kesabaran. Oleh karena itu, sabar merupakan fondasi yang harus kita latih terus. Karena dengan kesabaran kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia itu sesaat. Dunia itu singkat, padat dan cepat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang memikirkan akhir kehidupannya. Ia terus-menerus memikirkan akhir kehidupannya, dan ia akan berusaha untuk mempersiapkan setelah akhir kehidupannya. Bakal apa yang akan dia bawa setelah akhir kehidupannya, yaitu kematian. Oleh karena itu, ada pepatah yang menyatakan time is money, tapi sebenarnya time is more than money. Kenapa Bapak Ibu? Waktu tidak hanya sekedar tentang uang. Uang habis bisa dicari, uang hilang bisa diganti, tetapi waktu tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam malam ke-24 ini, dalam waktu yang mulia ini di bulan Ramadan, oleh karena itu kita maksimalkan apa yang kita bisa, baik itu dengan fisik kita, baik itu dengan pikiran kita, baik itu dengan harta kita. Mudah-mudahan kita bisa melewati bulan Ramadan ini dengan penuh totalitas, dengan penuh amal kebaikan, dan mudah-mudahan tujuan dari kita berpuasa di bulan Ramadan ini bisa kita capai, yaitu menjadi golongan orang yang bertakwa. Dan yang paling terpenting adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita,
Dan apabila sudah waktunya kita berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang Allah ampunkan segala dosa-dosanya, orang-orang yang kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang selalu menyibukkan dengan amal kebaikan, golongan orang-orang yang saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kebaikan, dan menjadikan kita golongan orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak merugi dan tidak tertipu oleh waktu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat, khususnya buat diri saya pribadi. Memang waktu itu cepat berlalu. Keluarga kita yang waktu tahun kemarin ada, tiba-tiba sudah tidak ada. Kawan kita yang dulu kita sepermainan, tiba-tiba sudah ada. Dan grup WA banyak sekali, isinya sekarang tiap hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita, karena setidaknya Allah bersumpah minimal 4 kali dengan waktu. Di dalam surat Wal Fajr, Wad Duha, Wal Asr, dan wal laili. Sesungguhnya kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena sesungguhnya waktu yang di dunia kita amat sempit. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bukan bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan berikutnya, dan yang terpenting adalah jika Allah menghendaki kita menghadapnya, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah data yang saya dari pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.